Dalam rangka Disnatalis ke-14 SMK Negeri 1 Rojotangan menggelar berbagai kegiatan dan kreativitas siswa sekaligus gelar P5 di halaman sekolah setempat pada hari Senin 15 Januari 2024 pagi. Kegiatan digelar cukup meriah dan dihadiri oleh seluruh sivitas SMK Negeri 1 Rojotangan, Ketua dan anggota Dharma Wanita SMK Negeri Wilayah Tulungagung Trenggalek, dan tamu undangan lainnya. Kegiatan Disnatalis dibuka secara langsung oleh Ketua Panitia Dr. Andes Haji Ma'rus dengan mengambil tema Indonesian Culture Festival. Ketua Panitia Dr. Andes Haji Ma'rus mengatakan bahwa kegiatan Disnatalis ini bersamaan dengan penerapan P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Yang ke-14 ini bersamaan dengan pelaksanaan P5. Jadi kreatif dari anak-anak, kemudian kerjasama dari seluruh item yang ada di SMK ini sudah mulai hidup semuanya. Kemudian dibarengi dengan tampilan-tampilan mulai dari tampilan seni yang berupa seni suara, kemudian rumah karya yang dilakukan oleh seluruh siswa sini yang dipertandingkan atau dilombakan dengan masing-masing jurusan, masing-masing kelas. Ini adalah untuk mendapatkan hasil yang disampaikan oleh Bapak Guru yang yang dibawa oleh anak-anak kita masing-masing. Jadi terima kasih disampaikan untuk kerjasama dari teman-teman SMK Negeri 1 yang sampai saat ini betul-betul sudah bergerak semuanya. Akhirnya Disnatalis SMK Negeri 1 Rojotangan betul-betul terlaksana dengan baik, meriah, kemudian elegan lagi dengan tampilan-tampilan yang sudah direncanakan, dan semoga semua ini benar-benar merupakan nilai-nilai dari kreativitas anak-anak SMK Negeri 1 Rojotangan. Terima kasih kami sampaikan dari NTV. Semoga ini juga doa kita bersama-sama, Disnatalis akan berlanjut terus semakin baik dan semakin baik lagi. SMK bisa, SMK maju dan terbentuk. Kegiatan mulai dari pentas seni, deklarasi, dan penandatanganan anti perundungan, kemudian dilanjutkan kunjungan bazar kearifan lokal atau traditional food festival. Bazar produk makanan berbahan dasar umbi-umbian dan minuman dengan bahan dasar rempah-rempah. Kegiatan atau kreativitas yang lain adalah tampilan Indonesian Painting Contest dan 3D Art Competition Rumah Karya Profil Pelajar Pancasila yang unik dan sangat menarik. Kepala SMK Negeri 1 Rojotangan Dr. Andes Masrur Hanafi MM mengatakan, di usia yang ke-14 tahun adalah usia yang sangat muda. SMK Negeri 1 Rojotangan telah berhasil meraih berbagai prestasi, termasuk dinobatkan menjadi sekolah percontohan dari 14.000 sekolah menjadi 20 sekolah terbaik. SMK Negeri 1 Rojotangan merupakan sekolah yang dinilai berhasil mengentaskan keterserapan dunia kerja, artinya mengurangi pengangguran dan berhasil menciptakan lapangan kerja dengan bentuk wirausaha yang telah ditetapkan oleh Dirjen Vokasi. SMK 1 Rojotangan berusia 14 itu bukan sesuatu usia yang sudah tua. Ini sekolah yang masih muda sekali. Tapi alhamdulillah 5 tahun kebelakang ini kami dipercaya, SMK Rojotangan dipercaya oleh Kementerian sebagai SMK percontohan. Jadi mulai tahun 2019 ditetapkan sebagai SMK Revit, sampai tahun yang kelima ini ditetapkan sebagai SMK Pemadanan Industri. Bukti fisiknya bahwa kita dinobatkan sebagai SMK percontohan dari 14.000 diseleksi menjadi 20 sekolahan yang diwisuda sebagai SMK yang sudah berhasil mengentaskan dunia kerja, berarti mengurangi pengangguran. Yang kedua, sudah menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, berarti membentuk wirausaha baru. Ini yang diterapkan oleh Dirjen Vokasi, di mana mulai tahun 2019 diciptakanlah suatu program yang namanya revitalisasi SMK. Selama 5 tahun, tujuan revitalisasi adalah bagaimana sebuah sekolah vokasi SMK ini benar-benar bisa menjadi perusahaan. Perusahaan dalam tanda kutip dua, perusahaan tenaga kerja sama perusahaan sebenarnya. Berarti di sekolah harus ada industri. Nah, di dalamnya yang dikuatkan adalah kemampuan soft skill di kepekerjaan. Soft skill dibentuk tadi ya
sudah ada simbolik-simbolik dengan adanya suatu produk-produk diversi dari pekerjaan anak-anak. Ada yang membuat dari olahan singkong telomer telo ungu, itu kan suatu yang harus dilakukan oleh SMK seperti kami untuk Indonesia. Jadi kami di tahun ke-14 dihadiahi oleh kementerian sebagai sekolah yang sudah berhasil mencapai grade menuju sekolah yang sudah di-launching untuk dilepas menjadi SMK yang benar-benar menciptakan startup baru, menciptakan perusahaan baru, menciptakan wirausaha baru, menciptakan suatu anak lulusan yang siap bekerja dengan salary itu harga anak ataupun nilai upahnya itu sesuai dengan kompetensi kerja dan kompetensi pekerjaan. Jadi dan tahun ini juga ada simbolik dari Dinas Pendidikan Provinsi di bulan yang sama di Desember kemarin ini kita mendapatkan juara 2 lomba kinerja bursa kerja khusus SMK. Berarti di dalamnya apa yang dinilai? 1, angka keterserapan anak terhadap industri. Yang kedua, jumlah industri yang bekerja sama dengan kita, baik itu luar negeri ataupun dalam negeri. Berapa MOU yang dilakukan untuk keterserapan kita? Bahkan di sini ada inovasi yang namanya Pusat Pengembangan Karir Siswa. Jadi menjual eceran jumlah tenaga kerja kepada sekitar Tulungagung Raya, yang tujuannya adalah bagaimana SMK sebagai SMK Rejo Tangan sebagai percontohan vokasi Indonesia ini bisa mengentaskan semua anak yang sudah lulus menjadi 100% terserap. Jadi sekali lagi, dengan ditetapkannya dan diwisudanya SMK Rejo Tangan dari 20 sekolah yang kemarin diundang ke Makassar, ini menasbihkan bahwa vokasi Indonesia 5 tahun ke depan harus minimal seperti yang dilakukan percontohan dari 20 sekolah, salah satunya adalah SMK Rejo Tangan. Yang berikutnya, tahun ke depan, maka SMK Rejo Tangan sebagai percontohan vokasi Indonesia di antara 20 sekolah tadi harus memberikan intervensi. Apa intervensi? Edukasi. Edukasi apa? Bagaimana kita membutuhkan suatu inovasi dalam menunjang di mana sekolah harus menjadi produk 2, produk tenaga kerja yang profesional. Salarinya adalah sesuai dengan kompetensi kerjanya. Yang kedua adalah produk yang sebenarnya berarti apa? Menginsertkan industri ada di sekolah. Gitu. Kepala sekolah berharap di usia 14 tahun ini SMK Negeri 1 Rejo Tangan menjadi sekolah yang dipercaya oleh masyarakat. Setelah mendapatkan penghargaan dari Dirjen Vokasi sebagai sekolah yang berhasil mencapai grade menuju sekolah yang benar-benar menciptakan startup baru, menyiapkan perusahaan baru, wirausaha baru, termasuk menciptakan lulusan yang siap bekerja dengan salary sesuai kompetensinya. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Tim Liputan CNTV melaporkan.